Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang keempat, Al-Babur Rabi', Al-Amalu bil Quran. Bab yang keempat tentang mengamalkan Al-Quran. Bab yang keempat, hadis yang ke-26. Jadi hadis yang ke-26 itu masuk ke bab yang keempat. Hadis yang ke-26 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-muallif rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza, rawahu Abu Dawud. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Man qara'al Qur'an, siapa saja atau barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Mengamalkan isi kandungan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat sebuah mahkota. Maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat sebuah mahkota. Atau kalau pakai dengan struktur bahasa Indonesia SPOK, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan
mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Yang mana sinarnya lebih baik dari sinar matahari di rumah-rumah dunia jikalau ada pada kalian. Ikhwatal iman, mungkin kita pernah melihat di dalam rumah atau di sekitar rumah kita, ketika cahaya matahari masuk ke rumah kita, maka ada kilauan-kilauan seperti apa? Sinar, apa itu nama sinarnya? Pokoknya sinar yang masuk ke celah-celah ke rumah, ada bercahaya-cahaya, dan cahaya mahkota ini pada hari kiamat yang dipakaikan kepada kedua orang tua yang anaknya membaca dan mengamalkan Al-Quran lebih indah daripada cahaya kilauan yang indah yang kita lihat di dunia. Fama dhannukum billadhi amila bihadha. Maka bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengamalkannya? Tentu ini lebih baik. Dalam redaksi yang lain, Nabi SAW bersabda, Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa amila bihi. 3. Ini hadis ini 2. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka dipakaikan kedua orang tuanya mahkota dari cahaya. Dalam redaksi yang lain 3. Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa amila bihi. Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin. Dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat sebuah mahkota dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'is syams, yang sinarnya seperti sinar matahari. Dalam hadis ini, yang sinarnya lebih indah daripada sinar-sinar matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Namun yang 3 hal tadi ada lanjutan hadisnya. Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min durin dau'uhu mithlu dau'i syamsi wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahumad dunya. Dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kemuliaan yang mana harga dunia tidak bisa menandinginya. Mungkin di antara kita ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah bangga dengan memberikan gaji kita kepada kedua orang tua. Ya tidak seberapa. Namun jikalau cinta kita jujur kepada orang tua, maka kita sematkan baju kemuliaan yang harga dunia enggak bisa menandinginya. Ini benar-benar penghargaan yang luar biasa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahumad dunya. Kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kemuliaan yang harga dunia enggak bisa menandinginya. Fayaqulani, sehingga kedua orang tua ini bertanya, bima kusina hadhi, sebab apa kami dipakaikan semua ini? Kami enggak baca Quran kok, atau kami enggak hafal Quran kok bisa dipakaikan semua ini? Dimuliakan dengan dipakaikan mahkota dari cahaya, baju kemuliaan yang harganya begitu mahal, yang harga dunia enggak bisa menandinginya. Kenapa kami dipakaikan semua ini? Fayuqal, dijawab oleh Allah, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anakmu telah mengambil Al-Qur'an, telah membacanya, mempelajarinya dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini keutamaan yang luar biasa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di mana keutamaan membaca Al-Qur'an saking besarnya, tidak hanya pahalanya untuk orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya, tapi juga pahalanya untuk kedua orang tuanya. Kita dengar penjelasan Syekh di sini. Wa fi hadzal hadits tibyanun limakanatin wa thawabi qari'il Qur'an. Hadis ini padanya ada penjelasan
tentang kedudukan dan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Alladzi ya'malu bihi, yang dia mengamalkannya. Membaca dan mengamalkannya. Hatta anna thawabahu la yaqtasiru alaihi wahdahu, bal ya'ummu ila walidayhi. Sampai-sampai pahalanya tidak hanya untuk dirinya semata, tetapi juga mencakup kedua orang tuanya. In kana mu'minin, dengan syarat apabila kedua orang tuanya itu orang yang beriman. Amma in lam yakuna mu'minin fala yughni anhuma syai'a. Adapun ketika kalau orang tuanya, kedua orang tuanya bukan orang yang beriman, maka enggak bermanfaat semua itu. Mungkin bertanya-tanya, Ustaz, kok bisa enggak manfaat? Meskipun dia enggak beriman, dia kan yang didik tuh anak. Tidak. Karena standar pondasi dasar untuk bisa mendapatkan ganjaran Allah adalah beriman. Syarat diterimanya amalan adalah berapa? 3, bukan 2. Kalau syarat sahnya amalan atau syarat amalan itu dikatakan soleh, maka ada 2 syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi SAW. Kalau syarat diterimanya amalan tambah 1. Apa? An yakuna mu'minin. An yakuna mu'minan, hendaklah dia beriman. Al-imanu billah, dia solat ikhlas karena Allah, ikut tata cara yang diajarkan Nabi SAW. Ikhlas karena Allah itu maksudnya solatnya enggak karena pamer, enggak apa, benar-benar mencari kebenaran gitu. Tapi dia enggak beriman sama Allah. Ikhlasnya karena apa itu? Ikhlas, saya solat ini cuma mau cari ketenangan diri lah, enggak butuh pujian manusia. Tapi dia enggak beriman sama Allah. Tidak. Bahkan pernah seorang Quraisy yang sangat dermawan, yang ketika orang-orang haji ataupun umrah datang dan dia belum beriman, dialah yang memberikan makanan, dialah yang menjamu, sehingga Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, apakah bermanfaat baginya amalannya? Apa jawab Nabi SAW? La, li'annahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumal qiyamah. Tidak bermanfaat ya Nabi, karena tidak pernah sekalipun dia mengucapkan, ya Allah ampunlah dosaku pada hari kiamat. Maksudnya apa? Dia belum menyembah Allah, dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga enggak bermanfaat pahalanya. Maka enggak heran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, limadha yulbasu walidahu at-taj yaumal qiyamah wa huma lam yaqra'a al-Qur'an? Kenapa kedua orang tuanya bisa dipakaikan mahkota pada hari kiamat, sedangkan kedua orang tuanya tersebut tidak membaca Al-Qur'an? Walam yaf'ala ma fa'ala waladuhu walam yaf'ala ma fa'ala waladuhuma, sedangkan dia berdua juga belum mengerjakan apa yang dikerjakan oleh anak keduanya. Al-jawabu ala dhalik, jawaban ini, annahuma tasabbaba fi salahi waladihima, bahwasanya mereka berdua merupakan sebab kebaikan anaknya. Mereka berdualah yang merupakan sebab anaknya menjadi anak yang baik. Imma an tariqi ta'limihi ma'iyah, baik dengan cara dia mengajarkan Al-Quran, dia berdua mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maka jangan sepelekan ketika kita ngajarin Iqra mungkin kepada anak kita, ngajarin anak kita bisa baca Quran sehingga dia terus baca sampai hafal mengamalkannya. Kita baca jarang-jarang mungkin, tapi kita yang pertama ngajarinnya.
Kita yang membuat dia mengenal Al-Quran. Jangan sepelekan hal ini. Jangan tidak ada andil sama sekali. Karena ini bisa menjadi penyebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan sebab wa tartibihi ma lahu. Atau dengan sebab kedua orang tuanya tadi yang telah mengatur waktunya untuk dia. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita atur waktu anak kita. Di sini dia sekolah, habis itu nak sini belajar Quran di sini. Atau kita undang ustaz dia nak belajar Quran di sini. Kita atur waktunya. Sehingga menjadi sebab dia belajar Al-Quran. Wa imma an tariqi du'aihi ma lahu. Atau juga dengan cara doa kedua orang tuanya ini untuk anaknya. Maka jangan pernah kita tinggalkan doa untuk anak kita. Jangan sepelekan doa. Ternyata pahala yang akan kita tuai di hari akhirat. Mungkin kita jarang berdoa, tapi mungkin kita juga banyak berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Rabbana hablana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, teladan, pemimpin, contoh bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ketika doa ini kita ucapkan, kemudian keturunan kita menjadi orang yang menjadi teladan, menjadi guru, digugu dan ditiru misalnya, ya, menjadi orang yang menjadi panutan, orang yang soleh, yang baik, maka diantaranya juga sebab doa kita. Dan kita akan menuai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au li'annahuma ansha'ahu nash'atan salihatan. Atau karena keduanya, kedua orang tua ini yang telah membesarkannya dalam tumbuh kembang dalam lingkungan yang saleh, dalam lingkungan yang baik. Dia telah membesarkannya, ansya, menyiapkannya menjadi tumbuh kembang dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya menumbuhkannya tumbuh kembang dalam kebaikan? Antariqi it'amihi ta'amal halal. Bisa dengan cara memberi makan kepada anak ini dengan makanan yang halal. Ini juga salah satu upaya kita untuk membentuk generasi yang saleh. Karena ketika makanan yang kita berikan makanan yang haram, maka akan berimbas kepada anak tersebut dalam banyak hal. Apa hubungannya makanan yang haram dengan perilaku banyak? Maka di antara dampak yang paling jelas adalah tidak dikabulkan doa. Kok bisa? Bisa. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihat." Wahai sekalian para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini perintah Allah jelas dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita makan yang baik-baik, yang halal. Sampai-sampai Nabi memberikan contoh yang sangat konkret. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'asa aghbar. Kemudian Nabi menceritakan kisah seorang pemuda yang dalam keadaan safar begitu jauhnya, dalam keadaan perjalanan jauh, yang mana perjalanan jauh adalah sebab dikabulkannya doa.
Ash'atha aghbar, dalam keadaan lusuh, kusut, prihatin, benar-benar butuh bantuan. Dan kondisi ini kondisi dikabulkannya doa. Dua kondisi dikabulkannya doa. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. 3 sebab dikabulkannya doa. Di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan ke langit. Allah malu untuk mengembalikan tangan hamba yang keadaan kosong. Ya Rabb, ya Rabb, dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Dan ini sebab dikabulkannya doa. Kenapa? Karena dia berdoa dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah mempunyai nama-nama yang baik, husna, fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Dia sebut ya Rabb, ya Rabb. 4 sebab dikabulkannya doa. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Akan tetapi makanannya haram, mungkin doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peran orang tua memberikan makanan yang halal kepada anaknya, sehingga anaknya mudah menerima hidayah, anaknya mudah berada pada jalan kebaikan, anaknya mudah diarahkan. Ini diantara salah satu sebab juga kebaikan orang tua yang akan dia tuai di hari akhirat nanti, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kaum mukminin jangan selalu suka menyalahkan orang lain. Ketika kita mendapatkan anak kita misalnya yang durhaka, yang begitu buruknya, jangan langsung menyalahkan orang lain. Marilah kita salahkan diri sendiri, kita koreksi. Mungkin ada harta yang haram yang kita beri dia makan. Mungkin banyak sekali di antara hal-hal lainnya yang kita berikan dia makan. Ini kadang-kadang ketika anak buruk yang disalahkan ibunya. Dasar nggak bisa didik anak segala macam. Ibunya bingung. Saya udah didik maksimal, saya nggak kerja, saya cuma ngurus anak doang. Tapi masih aja kayak gini. Ternyata apa? Sumber rezekinya yang haram, nggak tahu. Dari inilah qala al-muallif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau manusia meninggal, putuslah amalannya kecuali 3 hal. Dalam redaksi yang lain, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika manusia meninggal, Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, maksudnya manusia, ketika manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Maka ketika kita menjadi anak yang soleh, kemudian mendoakan, fal mutawaffa huna tasabbaba fi hadhihi al-umur ats-tsalatsa, fa thawabuha yulhiquhu fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Maka orang yang meninggal di sini dengan sebab 3 perkara ini, pahalanya menyusulnya, baik dalam hidupnya maupun ketika kematiannya. Dalam hidupnya, pahala ini tetap didapatkan ikhwatul iman. Ketika kita mengajarkan anak kita Al-Quran, anak kita baca, di kala hidup kita pun dapat pahala. Dan setelah mati kita pun tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huna al-waladus salihul ladzi qara'a al-Qur'an wa 'amila bihi, hadza huwa thawabu walidayhi fahuma qad arsyadahu 'alal khairi wad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Nah, dalam hal ini anak yang saleh yang dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, ini pahalanya juga untuk kedua orang tuanya
Dan ini telah menunjukkan kenapa? Karena kedua orang tuanya telah menunjukkannya kepada kebaikan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Waddalu 'alal khairi kafa'ilihi." Atau dalam sebagaimana kita tahu Nabi bersabda, "Man dalla 'ala hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka dalam kaidah kita mengatakan waddal 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti orang yang mengerjakan kebaikan, karena mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Illa anna Allah yudha'ifu thawaba liman yasha' wa laysa ma'na dzalika anna Allah yudha'ifu li fa'ilil khairi mithla mudha'afatihi lid-dali 'alaihi. Kendati pun Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ini bukan bermakna bahwasanya Allah melipat gandakan pahala orang yang mengerjakan kebaikan seperti besarnya dengan orang yang menunjukkan kebaikan. Tidak. Fa innal mudha'afata li fa'il khairi in ukhlisatin niyyatu lillahi rubbama kanat a'dhama minad dali alaihi. Karena bisa jadi kelipat gandaan yang Allah berikan bagi orang yang mengerjakan kebaikan, jika dia mengikhlaskan niatnya untuk Allah, bisa jadi pahalanya lebih besar dari orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi maksud kalimat waddalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakannya, tidak lazim pahalanya sama, tapi sama-sama berpahala. Bisa jadi orang yang mengerjakan kebaikan pahalanya lebih besar daripada yang menunjukkan kebaikan, karena niatnya lebih ikhlas, lebih berkualitas dan semacamnya. Tapi tetap yang menunjukkan kepada kebaikan memiliki pahala, karena dia telah menunjukkan kepada kebaikan. Hadis Nabi sangat jelas, banyak hadis yang menyertakan hal ini, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan juga man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi atau man dalla ala hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, dan semacamnya banyak sekali dalil yang menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyeru kepada jalan Allah dan dia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita coba ulangi hadis ini supaya bisa dihafal di rumah. Ikutin saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ingat, ini hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'al Qur'ana." Man artinya barang siapa atau siapa saja, qara'a dia membaca Al-Qur'an. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi dan mengamalkan bima apa yang fihi di dalamnya. Wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu
ulbisa walidahu, dipakaikan kedua orang tuanya. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Tajan artinya mahkota, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Dau'uhu sinarnya, ahsanu min dau'is syamsi, ahsanu min lau'is syamsi, lebih bagus dari sinar matahari. Fi buyutid dunya, di rumah-rumah di dunia. Lau kanat fikum, ya. Atau kita cukupkan sampai di sini, nanti yang harus hafalnya biar mudah. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Ya, sampai sini azannya. Ada pertanyaan? Insyaallah pertanyaan kita akan lanjutkan setelah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Bismillah wa kafa. Bismillah alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ya, silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan anak angkat? Apakah jika ia membaca dan mengamalkan Al-Quran, kedua orang tua angkatnya itu mendapatkan hal yang dijanjikan tadi? Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Pertanyaannya bagus, bagaimana dengan orang tua angkat? Maka kita pernah duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dia mengatakan, salah Syekh Abdul Razak Al-Badr, dia mengatakan wilada bapak itu bapak ini bisa dalam 3 hal. Abun lin nasab, bapak karena nasab, karena keturunan. Yang kedua, abun lit ta'lim, bapak karena pengajaran. Ya, bapak karena pengajaran. Dan ini juga termasuk dalam kategori ta'lif, para ulama yang menulis buku. Ketika orang membaca bukunya dan kita mendoakannya rahimahullah, makanya termasuk doa juga bagi muridnya. Maka seorang guru, kita murid juga merupakan anak yang dalam fi ta'lim, dalam pengajaran guru berikan. Kemudian fi ta'lif, kemudian dalam tulisan. Ya, 3 hal ini. Namun di sini ikhwatul iman, bapak angkat bagaimana? Tergantung peranan bapak angkat tersebut juga, karena di sini dijelaskan adalah dia merupakan sebab. Dia merupakan sebab anaknya itu menjadi anak yang saleh. Kalau ada bapak angkat cuman status doang, tapi malah selalu menyuruh anaknya bermaksiat kepada Allah, anak angkatnya bermaksiat kepada Allah, zalim dan semacamnya, maka mana sebab? Ya, sebab yang dia merupakan sebab kebaikannya. Berbeda dengan bapak nasab. Kalau bapak nasab, seburuk apapun dia, maka dia merupakan sebab dari anak tersebut. Kenapa? Adanya anak tersebut karena adanya bapak itu, bapak nasab. Sampai-sampai ketika seorang telah mengadu kepada Nabi SAW, bahwasanya dia dari kecil nggak mengenal bapak,
Lalu setelah dia besar, dia sukses, datanglah seseorang yang mengaku bapaknya. Maka dia tidak menerima dan dia melaporkan ini kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Jawaban yang sangat singkat, jawami'ul kalim dari Nabi SAW. Nabi menjawab, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu punya bapak. Ini bapak nasab, jelas. Karena adanya dia, adanya bapak itu. Kalau nggak ada bapak itu nggak ada dia juga. Tapi kalau bapak angkat, tanpa adanya bapak angkat dia ada. Sehingga ketika bapak kita mengangkat seorang anak, maksudnya fi tarbiyatina, seorang anak di bawah didikan kita, maka kita bapak dalam pendidikan. Jadikanlah kita memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya, menjadi sebab kebaikan bagi dirinya, sehingga kita pun akan menuai pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini kembali ke sebab. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.